Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah. Jarang-jarang. Oke, jarang-jarang memang. Tapi patut kita rayakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan belajar tentang energi. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, tujuan kita belajar hari ini adalah bahwa kalian itu mampu menganalisis pemanfaatan energi alternatif untuk mengatasi permasalahan ketersediaan energi. Jadi, selama ini kita kan masih pakai energi yang mainstream, umum. Sebenarnya kita punya energi-energi alternatif. Nah, nanti kalian akan pelajari energi alternatif apa yang sebenarnya kita punya. Artinya Indonesia punya energi itu. Dan bagaimana nih untuk bisa memecahkan masalah ketersediaan energi. Sebab salah satu krisis itu bukan cuma krisis keuangan, tapi krisis energi. Ya. Oke, jadi nanti kalian harus mampu memahami pemanfaatan energi alternatif untuk mengatasi permasalahan ketersediaan energi. Itu yang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita ke situ, coba kita pikir. Udah pada makan kan? Udah. Kamu makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Kenapa hidup perlu makan? Energi. Oke, kata kuncinya energi. Jadi kita makan untuk mendapatkan energi. Kalau kalian lihat di kehidupan sehari-hari, energi apa yang menjadi utama di kehidupan kalian? Tanpa itu kalian mungkin merasa susah untuk ngapa-ngapain. Energi apa? Gerak. Apalagi? Yang kayaknya semua aktivitas kalian akan menjadi terhambat kalau tidak ada energi itu. Mungkin kegiatan kita hari ini juga terhambat nih, kalau tidak ada energi itu. Apa? Ini yang kita pakai sekarang, pakai apa ini? Listrik. Ya, coba kita mengandaikan bagaimana seandainya kita tidak punya listrik. Susah. Tapi kita pernah nggak berpikir, kita dapat listrik dari mana? Pernah nggak kepikir? Selama ini kita dapat listrik dari mana? Dari matahari. Seberapa banyak kamu melihat orang memanfaatkan energi listrik dari matahari? Dari mana kalian dapat? Ya, lampunya nyala karena ada listriknya. Tapi listrik itu dapat dari mana? Dapat dari mana? Dapat dari mana? Dari PLN, betul, dari PLN. Pertanyaannya PLN dapat listriknya dari mana, gitu kan? Bodoh amat PLN mah, dapat, yang penting sama dapat listrik dari PLN. Kita akan lihat PLN itu dapat energi listrik dari mana. Kita akan pelajari. Kita lihat definisi dulu. Kita sudah bahas definisi. Energi punya definisi kemampuan untuk melakukan usaha. Udah kita bahas itu ya. Sumber energi. Nah, ini ada dua sumber energi yang kita manfaatkan selama ini. Ada energi yang terbarukan atau renewable dan energi yang tak terbarukan, non renewable. Artinya apa? Ada sumber energi yang suatu saat bisa habis. Ada energi yang dalam tanda kutip selamanya akan tersedia. Kan, tapi sebenarnya kan nggak ada yang selamanya kan? Iya. Tapi selama manusia hidup, kemungkinan energi itu akan tetap tersedia. Itu namanya energi terbarukan. Energi tak terbarukan, contoh. Ada bisa ngasih contoh?
Energi dari habis. Kalau energi dari cahaya matahari habis, tandanya apa? Kiamat. Udah selesai, kamu nggak perlu apa-apa lagi. Coba, energi apa yang kira-kira bisa habis? Sumber energi apa yang bisa habis? Gerak. Sumber energi yang bisa habis, minyak bumi. Oke, itu minyak bumi itu sumber energi yang bisa habis. Dia punya punya jumlah tertentu, dan itu kalau termanfaatkan terus-menerus maka bisa habis. Bahkan ada riset sekitar 60 tahun lagi cadangan minyak kita itu akan habis. Padahal kita kan masih berharap hidup ratusan tahun lagi, ya itu. Nah, kalau bentuk-bentuk energi sudah kalian lihat, ada berbagai, sebagian mungkin sudah kita bahas waktu kalian SMP juga sudah dibahas. Yang sering disinggung kemarin ada energi kinetik, ada energi potensial. Nanti kita akan lihat sumber energi lain di samping itu. Oke. Nah ini, tadi kita ngomong listrik. Listrik kita itu sumbernya dari sini. Ternyata sebagian besar listrik kita, 50%, itu berasal dari batu bara. Ya. 29% gas itu masih diambil dari bumi. Terbarukan atau tidak? Batu bara, gas terbarukan enggak? Bisa habis tidak? Bisa habis. Kuning ini apa nih? Minyak. Kalau kita jumlah 50, 29, 45, berarti sekitar 70% lebih kita masih bergantung pada sumber energi. Kita masih bergantung pada sumber energi yang tak terbarukan. Yang terbarukan gimana? Ya ini yang terbarukan. Baru 19% kita orang Indonesia itu memanfaatkan energi terbarukan, baru 14%. Padahal kalau kita lihat potensinya, ini potensinya besar sekali. Energi yang terbarukan. Ya, gede. Cuma sementara kita masih terpaku, masih ada pada posisi kita bergantung pada energi yang tak terbarukan. Maka saatnya sebenarnya kita mulai untuk melihat energi-energi yang terbarukan. Di samping banyak, juga akan tersedia secara terus menerus, terbarukan. Oke. Nah ini energi listrik kita. Nah sekarang yang akan kita lakukan adalah kalian bikin 5 kelompok. Masing-masing kelompok akan dapat bagian nanti, akan mempelajari energi tak terbarukan yang mana. Saya tidak tahu nih kelompok 1 apa, 2, 3 apa, nanti silakan di scan pakai QR code, kalian scan ya, nanti silakan, nanti ada lembar kerja, kerjakan, diskusikan. Setelah itu nanti presentasikan, gantian saling menanggapi. Oke. Nah sekarang bikin kelompok dulu, hitung aja deh 1 sampai 5. Ini kan 15 nih, pas nih, harusnya 3, 3, 3. Saya coba mulai dari sini. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ya, tadi ngitung yang 1 dengan sesama 1,
yang 2 dengan sesama 2, yang 3 dengan sesama 3, yang 4 dengan sesama 4, dan yang 5 dengan sesama 5. Silakan. Ini coba lihat, ini biomasa itu apa saja? Coba pelajari makanya. Coba pelajari biomasa apa saja. Nanti dipakainya sebagai energi itu bagaimana gitu kan? Ya, nih. Ya terserah kamu mau dipotong jadi 2 boleh. Setengah aja boleh kalau merasa terlalu besar. Setengahnya boleh kalau kamu merasa ini kegedean. Nah, gitu. Iya, kamu bisa gambar macam-macam terserah kalian berkreasi. Menggambarkan bagaimana energi apa tadi? Panas bumi. Bagaimana energi panas bumi menjadi sumber energi misalnya dari listrik misalnya gitu. Silakan dipelajari di situ.
Ya silakan. Silakan ditempel, mau tempel di mana? Cari tempat aja, itu masih bisa di sini. Ya itu hati-hati nanti tasnya ginjek. Ya silakan satu orang jagain tempatnya, yang dua keliling ke kelompok lain. Yuk tempel. Satu orang jaga. Situ aja tuh. Ya silakan keliling ke kelompok lain sisanya. Nanti 10 menit terakhir kita diskusikan. Inti pentingnya aja. Oke, nah sekarang silakan kembali ke meja masing-masing. Nanti setiap kelompok mempresentasikan kelompoknya sendiri aja. Ya. Ya. Oke, silakan kelompok satu, siapa yang mau? Duluan, yang jadi presenter. Kelompok satu silakan. Nanti kalau kelompok satu sudah, siapa tahu ada pertanyaan, boleh. Kalau mau ada tanggapan dari kelompok dua silakan. Satu ditanggapi dua, dua ditanggapi tiga, tiga tanggapi empat, empat tanggapi lima, lima tanggapi satu. Oke, oke, yuk yang kelompok satu mana? Kelompok satu. Boleh, silakan. Oke, yuk kelompok satu. Kelompok dua dengarkan. Kalau ada pertanyaan silakan, ada sanggahan boleh. Yuk kelompok satu. Kan? Kelompok dua mana? Ya siap-siap menanggapi. Waalaikumsalam. Ataupun diaksikan bukan pada pemanasan atau pendinginan. Bahkan sudah ada sekitar 83 negara yang memanfaatkan penyelesaian negara tersebut. Contoh pemanfaatan energi panas bumi. Penggunaan dari energi panas bumi sendiri ternyata dimanfaatkan oleh pembangkit listrik di awal abad ke-20, di mana pada tahun 1900. Bertanya silakan. Tanggapan atau bertanya silakan. Bisakah energi panas bumi membantu mengatasi
Bisakah energi panas bumi membantu untuk mengurangi mencegah terjadinya perubahan iklim? Oke, bisa nggak kira-kira? Punya peran tidak gitu ya? Yuk, gimana kira-kira pendapatnya? Energi panas bumi dapat membantu mengatasi perubahan iklim karena menghasilkan emisi gas rumah kaca yang sangat rendah dibandingkan bahan bakar fosil. Oke, gitu jawabannya. Ada tanggapan yang lain? Setuju? Ya, oke. Jadi memang kekurangan bahan bakar fosil adalah menghasilkan gas rumah kaca. Energi panas bumi sangat sedikit menghasilkan gas rumah kaca. Jadi bisa mengurangi pemanasan global. Oke, sudah kelompok 1 kayak cukup. Kelompok 2 silakan, nanti yang nanggapi kelompok 3. Waalaikumsalam. Hasil diskusi kami mengenai pengertian dan manfaat energi air. Energi air adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan atau aliran air yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi mekanik atau listrik. Kemudian ada yang bertanya apakah ada yang Ya, silakan kelompok 3. Sebenarnya dari manfaatnya bisa banyak pertanyaan loh. Silakan. Ayo kelompok 3. Tanggapan atau pertanyaan boleh? Gimana? memanfaatkan energi air sehari-hari. Sebagian besar memang energi air kebanyakan dipakai untuk listrik. Tapi kalau untuk sehari-hari bisa, kalau misalnya di situ ada aliran air. Ada kan yang mikro ya, hidro mikro. Nah itu mungkin kalau bangun bendungan kan biayanya besar. Kalau mikro hidro relatif lebih murah. Asalkan di situ ada aliran air yang cukup, bisa memutar kincir, bisa dimanfaatkan sebagai sumber listrik. Kayak gitu. Oke, kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Hal ini karena memanfaatkan energi karena pemanfaatan energi surya yang penting sekali penghasil listrik dan panas, apalagi di Indonesia potensinya sangat besar. Oke, kelompok keempat silakan. Kelompok 5 yang menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan hasil diskusi kami yang menyebutkan energi angin listrik berkelanjutan. Mulai dari energi kinetik angin hingga menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri. Untuk meningkatkan efisiensi angin agar menghasilkan energi maksimal, ada beberapa faktor pentingnya yang Silakan kelompok 5. Dalam pemanfaatan
persaingan bahan dengan pangan serta masalah logistik dan penyimpanan. Oke, dari hasil kita belajar ini, apa yang bisa kita simpulkan tentang energi terbarukan? Setelah kalian belajar berbagai energi terbarukan, apa kesimpulan kita? Apa yang kalian pelajari? Coba salah satu di antara kalian. Apa yang kalian pelajari setelah kita belajar tentang energi terbarukan? Pembelajaran apa? Atau kesadaran apa deh? Kesadaran bahwa ternyata energi sulit didapat. Jadi kita perlu menghemat. Oke, satu. Apa lagi? Kesadaran atau pengetahuan apa yang kalian dapat ketika kita mempelajari ini? Apa? Satu, menyadari bahwa energi itu ternyata sulit juga didapat walaupun di mana-mana ada, tapi perlu teknologi dan lain-lain, maka perlu hemat. Apalagi menurut kalian setelah kalian belajar ini? Energi terbarukan sangat penting buat masa depan kita. Kenapa? Karena itu yang dibutuhin. Oke, bisa. Energi terbarukan menjadi penting untuk masa depan karena itu dibutuhkan kita secara terus menerus. Kalau energi yang tak terbarukan ada kemungkinan untuk apa? Kalau kita hanya memanfaatkan energi yang tidak terbarukan, maka ada kemungkinan untuk habis. Nah, gitu. Jadi kita tahu, ternyata energi terbarukan bisa menyediakan kita energi secara berkelanjutan. Ya. Apalagi manfaatnya yang lain dari energi yang terbarukan yang kita pelajari. Udah disinggung tadi beberapa kelompok. Terhadap lingkungan deh. Energi terbarukan gimana? Dampaknya terhadap lingkungan. Ada? Mengurangi polusi atau bisa untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Oke, jadi beberapa hal yang kita bisa dapat di hari ini. Pertama, energi terbarukan memberikan kita keberlangsungan energi. Yang kedua, energi terbarukan lebih memberikan efek positif terhadap lingkungan. Terus tadi apa? Dikaitkan dengan kalau Indonesia energi panas bumi punya nggak? Banyak tidak? Potensinya banyak. Kenapa? Banyak gunung. Indonesia banyak gunung. Berarti potensi energi panas bumi banyak banget. Indonesia punya potensi tenaga air yang banyak tidak? Banyak. Kita punya banyak sungai perairan. Bisa dimanfaatkan. Energi surya? Indonesia energi surya berlimpah atau tidak? Berlimpah karena hampir sepanjang tahun dapat cahaya matahari lebih dari 6 jam atau 12 jam. Padahal kalau negara lain begitu musim dingin cuma berapa jam ada matahari. Kalau di Indonesia kalaupun musim hujan biasanya sore, dari pagi sampai siang panas. Energinya berlimpah. Jadi itu adalah energi yang berkelimpahan di kita. Oke. Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Mungkin nanti ke depan kita akan mempelajari tentang tentang partikel zat
yang kaitannya nanti dengan stoikiometri, ya. Jadi sedikit bermain-main dengan kimia. Ya, oke, itu yang akan kita pelajari minggu depan. Terima kasih. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Tadi saya lupa nggak dibuka. Ya, silakan berdoa. Sebelum pulang. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum.